Indonesia yang bersangkut paut dengan moderasi beragama. Nah, untuk membahas materi yang sangat penting ini, nggak mungkin dong saya sendirian. Oleh karena itu, saya akan mengundang teman-teman saya. Nah, silakan masuk. Silakan duduk ya. Oke, jadi gimana nih kabarnya teman-teman sekalian? Baik nih. Oke, sebelum kita masuk pada materi yang akan kita bahas, ada tuh istilah tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, silahkan ya teman-teman sekalian perkenalkan diri kalian masing-masing. Mulai dari Kiri dulu deh. Oke, terima kasih waktunya. Halo semua, aku Tia. Halo, aku Tire. Aku Octavia. Aku Ilma. Nah, oke, kan kita udah perkenalan nih. Sebelum kita bahas lebih dalam lagi mengenai moderasi beragama, apa sih moderasi beragama itu? Jadi, moderasi beragama adalah sikap tengah dalam beragama. Jadi, ketika kita beragama itu kita nggak ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan. Kita lebih mengedepankan sikap toleransi antar sesama. Nah, sekarang kita mau tahu nih pendapat teman-teman mengenai moderasi beragama itu kayak gimana? Oke, aku dulu ya teman-teman. Menurutku, moderasi beragama itu adalah sikap atau perilaku untuk menjalankan agama kita. Jadi, kita akan saling menghargai, menghormati antar perbedaan agama. Karena Indonesia ini kan banyak juga ya agama yang teman-teman. Oke. Ya, karena banyaknya agama itu ya teman-teman, kita harus sikap di tengah-tengah gitu kan. Kita memang punya keyakinan masing-masing, tapi dengan perbedaan keyakinan itu kan menjadikan kita semakin kaya, dan juga itulah yang membuat kita mempunyai jalan untuk menebarkan kebaikan di jalan masing-masing kayak gitu. Aku setuju sama Kak Sire. Oke, jadi apa ya, moderasi beragama itu bagaimana kita tuh beribadah atau menjalankan ibadah kita itu tanpa mengabaikan atau bahkan merugikan agama lain gitu. Nah, sejalan tadi dengan pendapat dari teman-teman kita tahu kan kalau Indonesia itu memiliki banyak agama. Jadi Indonesia itu hidup saling berdampingan dengan berbagai macam agama. Dengan kondisi yang demikian, itu sangat tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik-konflik nih yang berlandaskan permasalahan agama. Nah, contohnya seperti video yang akan kita tonton berikut ini. Kerusuhan adalah minuman keras. Kemudian pihak kepolisian menyita dan menghancurkan ribuan minuman keras itu. Namun beberapa hari setelahnya, pemuda muslim menemukan sebuah toko miras yang dijaga pemuda Kristen. Akhirnya terjadi bentrokan antara kedua belah pihak. Kemudian pada 27 September 1998, bentrokan terjadi lagi. Dipimpin oleh Herman Parimo yang merupakan anggota DPRD Poso, ia memobilisasi sekelompok orang beragama Kristen menaiki truk. Setelah itu, pada April tahun 2000 digelar persidangan Bupati Afgar Patanga. Dalam persidangan, Patanga didakwa menyalahgunakan dana dari program kredit pedesaan. Ini udah kita tonton bersama ya tadi cuplikan video konflik di Poso tuh. Aku pengen tahu dong tanggapan teman-teman nih mengenai konflik tersebut tuh kayak gimana? Kalau menurut aku pribadi ya, tentang kasus ini nih tentu saja bertentangan dengan moderasi beragama kita kan. Kita sebagai negara yang memiliki banyak beragam agama seharusnya mampu mendamaikan mentoleransi sehingga kita dapat beribadah dengan aman, nyaman, tanpa adanya perasaan ancaman. Ya, gitu sih. Kalau menurut aku ya kan sesuai video yang tadi ditampilkan itu juga berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila. Kita sebagai warga negara Indonesia juga harus menerapkan ya. Tapi emang konflik Poso ini juga emang ngeri banget ya teman-teman. Iya, benar. Nah, ini tuh kayak salah satu contoh nyata gitu ya karena kurangnya moderasi beragama. Terus itu kan juga dari masalah kecil ya, masalah kecil yang pada akhirnya membawa dua agama yang berbenturan kayak gitu.
dampaknya tuh sangat fatal gitu ya bisa kita lihat. Oke, dari pendapat-pendapat teman-teman sekarang ini bisa kita lihat bahwa betapa pentingnya moderasi beragama gitu untuk menciptakan kerukunan antar sesama, menciptakan kedamaian agar selalu merasa aman dan nyaman gitu ketika kita hidup berdampingan. Karena tidak bisa dipungkiri karena emang Indonesia tuh sangat beragam. Kita nggak bisa lari kemana-mana. Kita kan setiap hari hidup bersama orang yang berbeda-beda gitu. Nah, dengan kita tahu bahwa moderasi beragama itu penting, kita harus memastikan tuh banyak orang yang harus tahu nih tentang pentingnya moderasi beragama. Nah, ada salah satu tokoh pemuka agama di Indonesia yaitu Habib Ja'far. Beliau nih membagikan tentang bagaimana sih caranya kita menyebarkan moderasi beragama kepada halayak umum gitu. Nah, berikut videonya. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas. Nah, nantinya kita akan berlomba dengan 6 tokoh agama ini. Halo semua. Pertama, ini perlombaan bukan pertarungan. Karena pertarungan dimenangkan mayoritas, maka utamakan sportivitas dan solidaritas. Jadi kalau pertarungan pasti yang di pojok sana yang menang. Kemudian wajib menjaga toleransi, dilarang provokasi, apalagi provokasi membubarkan ibadah orang lain. Yang di pojok sana maksudnya. Dan yang di sini juga biasanya kalau lagi doa-doa. RT seharusnya rukun tetangga, ini malah tidak rukun tetangga. Nah, oke, jadi udah kita lihat bersama-sama nih video dari Habib Ja'far tadi. Ternyata sangat menarik ya teman-teman videonya tadi itu. Jadi beliau tuh membahas mengenai agama atau mengenalkan tentang agama, tapi itu bukan dengan cara yang sangat kaku kayak ceramah-ceramah atau gimana. Mungkin beliau memikirkan nih kalau anak muda zaman sekarang tuh agak bosen mendengarkan sesuatu yang seperti berbau ceramah atau gimana. Jadi beliau berusaha membungkus itu dengan sesuatu yang menyenangkan. Nah, aku mau tahu dong gimana tanggapan teman-teman mengenai video dari Habib Ja'far tadi. Aku setuju nih sama pernyataannya Kak Nasya ini, karena memang Habib Ja'far tuh menyebarkan agamanya dengan cara yang lebih menarik ya. Jadi kita nih dulu pasti kalau belajar agama tuh bosan banget kan, sering ngantuk kan. Nah, dengan adanya beliau kita bisa mempelajari lebih dalam lagi tentang agama kita sendiri maupun Masa bosan. Maupun agama-agama yang lain ya. Sampai video tadi juga mengajak pemuka agama lain kan. Oke. Terus juga itu kan kayak konsepnya dari kelas champion ya, walaupun itu kayak sebuah pertandingan, tapi kan itu bukan kompetisi antar agama gitu ya. Jadi kita bisa belajar agama orang lain juga, maksudnya tuh kenal gitu. Jadi dengan kita mengenal, maka kita bisa menghargai dan menghormati keyakinan mereka. Jadi kita bisa tahu batasan-batasan agama lain gitu ya. Benar. Dengan kayak gitu juga kita bisa merubah pandangan kita. Mungkin kan selama ini kita tuh adalah beberapa orang yang beranggapan buruk mengenai agama lain. Dengan beliau menyatukan beberapa agama ini kemudian dibungkus dengan acara yang menyenangkan, kita bisa tahu bahwa wah, agama itu gak semenyeramkan itu loh. Ternyata ya it's okay aja kalau harus bergaul dengan agama lain gitu kan. Setuju sih buat menghilangkan, karena Indonesia tadi banyak agama kan. Biar kita tidak berpandangan buruk pada orang lain juga, itu penting banget sih menurut aku. Apalagi buat kita generasi muda gitu kan. Dan cara penyampaiannya yang menurut aku itu menarik banget sih. Karena pada zaman sekarang ini anak-anak muda itu jarang banget nggak sih yang mau melihat mempelajari agama sendiri. Apalagi mau tuh cari informasi tentang agama lain gitu. Dengan ini kan kita bisa tahu itu mengenali agama lain agar lebih berhati-hati dan lebih Ini sih makanya ini ya. Tadi juga Habib Ja'far menarik banget deh, dia di acara ya. Iya, di acara anak muda loh ya, itu yang kemarin lagi viral-viralnya kan. kayak itu merupakan inovasi baru lah ya untuk kita ya. Jadi kita generasi muda ini juga harus lebih peka gitu ke depannya mengenai moderasi beragama ini. Bahkan mungkin ini tuh sesuatu yang asing bagi anak muda, tapi padahal ketika ada konflik tentang agama itu dampaknya sangat besar ya. Dampaknya seperti konflik Poso tadi, jadi seperti itu. Dari
kesimpulan bahwa moderasi beragama ini sangat penting. Jadi kita harus memastikan bahwa orang-orang itu paham mengenai moderasi beragama gitu. Khususnya anak muda zaman sekarang, karena anak muda itu sangat sangat malas untuk mencari tahu mengenai agama dan lain sebagainya. Kemudian anak muda juga cenderung tidak peduli mengenai isu sosial yang ada. Jadi peran kita sebagai generasi muda adalah harus bisa mengajak teman-teman yang lain agar bisa lebih paham lagi mengenai moderasi beragama dan harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi udah ya, kita udah sampai di ujung acara, kita udah membahas mengenai pengertian moderasi beragama. Kita udah tahu nih bagaimana pentingnya moderasi beragama, dan kita juga udah tahu bagaimana tips-tips menyebarkan moderasi beragama di zaman sekarang ini. Oke, mungkin sekian dulu pertemuan kita untuk hari ini. Saya sebagai host Nasya